Setelah kejadian kemarin, aksi Keiji dan Elizabeth di dalam mengalahkan iblis rupanya tersebar ke internet. Kini mereka menjadi sangat terkenal dan banyak orang yang memperhatikan mereka. Rupanya ini adalah ulah dari seorang YouTuber pemula yang tidak sengaja melihat pertempuran mereka tempo hari. Dan karena video ini cukup viral, pria ini berjanji untuk memburu Keiji dan gengnya demi mendapatkan video terbaik. Sementara Keiji, Elizabeth, dan Pyoko hidup mereka menjadi tidak tenang setelah terkenal. Banyak sekali orang-orang memburu mereka, jadi untuk sementara mereka akan bersembunyi. Tetapi Keiji tidak setuju dengan usulan Elizabeth karena dia ingin menjalani hidup sesuai keinginannya. Mereka berdua bertengkar hebat sampai Keiji memutuskan untuk pergi. Melihat Keiji yang pergi, Pyoko juga mengikuti Keiji. Keiji benar-benar merasa kesal sampai dia berhenti di depan tempat permainan judi. Untuk menghilangkan kepenatan di otaknya, Keiji memutuskan untuk masuk. Dan siapa sangka Keiji malah bertemu dengan iblis baik bernama Morio. Keiji cukup waspada tetapi dia tidak melihat adanya aura kekerasan dari Morio. Jadi mereka berdua malah join dan menang banyak. Karena Keiji merupakan hewan, jadi mereka berdua langsung diusir oleh seorang penjaga. Morio tidak menyangka padahal dia main dengan koin yang dia pungut di jalan. Tetapi sekarang dia malah punya banyak uang. Keiji sangat kaget, rupanya dari awal Morio memang tidak punya uang. Morio merasa ini kurang benar, jadi dia ingin mengembalikan uang haram ini. Di sini Keiji langsung menghentikan Morio karena uang itu adalah hadiah Tuhan untuk Morio. Dan karena Keiji juga ikut main, dia hanya ingin Morio membelikannya bulu babi. Keiji sangat menyukai bulu babi, tetapi bulu babi ini tidak enak. Mungkin karena kurang segar. Karena sudah begini, Morio mengajak Keiji untuk pergi ke rumahnya saja. Mereka akan minum-minum di sini. Di sini adalah tempat yang tenang dan pemandangannya juga indah. Di sini Keiji penasaran di mana manusia yang menciptakan Morio. Morio menjawab, mungkin dia sudah hidup bahagia di suatu tempat. Dia lahir sekitar 6 bulan yang lalu. Orang yang menciptakannya didiagnosis kanker stadium akhir. Hidupnya tidak lama lagi, tetapi dia masih ingin hidup. Dan dari sini Morio lahir dari keinginan hidup pria ini. Tetapi tiba-tiba saja pria ini mendapatkan sebuah panggilan telepon dari rumah sakit. Ternyata diagnosisnya salah, dia tidak terkena kanker. Ya, bisa dikatakan Morio lahir dari ketidaksengajaan. Dan karena tubuh besarnya, banyak orang-orang menyebutnya monster. Tetapi seiring berjalannya waktu, tubuh Morio menyusut seperti manusia. Dan sampai sekarang Morio juga belum menemukan tujuan mengapa dia harus hidup di dunia ini. Dan daripada stres, Morio dan Keiji pun minum-minum sampai teler. Ini adalah momen paling membahagiakan buat Morio. Baru pertama kali dia menemukan seorang teman minum. Dan begitu juga dengan Keiji. Ini juga baru pertama kalinya dia bertemu dengan iblis sebaik Morio. Sementara di tempat lain, Pyoko terus mencari keberadaan Keiji. Dia terus saja menyalahkan Elizabeth. Ini semua gara-gara Elizabeth yang terlalu bawel, makanya Keiji sampai pergi meninggalkan mereka. Dan tiba-tiba seorang gadis kecil muncul. Dia sangat baik dan dia juga membawa Pyoko dan Elizabeth untuk berteduh ke rumahnya. Rumah ini bukanlah rumah yang layak, penuh dengan bocor dan usang. Dan Misuzu juga harus merawat kakeknya seorang diri. Dia hanya tinggal dengan kakeknya. Kedua orang tuanya sudah meninggal karena kecelakaan. Dan Misuzu juga benar-benar anak yang rajin sekali belajar. Dia juga mempunyai cita-cita yang sangat mulia, yaitu menjadi seorang dokter. Sementara di luar rumah, badai dan hujan tidak kunjung berhenti. Beberapa peringatan evakuasi sudah mulai terdengar, tetapi Misuzu yang sudah tertidur sama sekali tidak mendengar peringatan itu. Sampai seorang pria datang mengetuk rumah Misuzu. Dia menyuruh Misuzu untuk pergi ke tempat yang lebih aman karena badai akan segera datang. Mereka semua segera bergegas pergi ke tempat aman, namun ombak dari tanggul tiba-tiba datang. Jadi dengan sekuat tenaga, Misuzu, Elizabeth, dan Pyoko mendorong kursi roda si kakek agar bisa berada ke tempat yang lebih tinggi. Untung mereka tidak menyerah, jadi mereka semua bisa selamat. Sedangkan Morio, dia sekarang dalam kepanikan. Dia menyadari sesuatu yang bisa mengancam keselamatan penduduk kota. Tanggul ini jika tidak secepatnya ditangani pasti akan jebol dan membuat arus air masuk ke dalam kota. Dan di sini dia merubah dirinya menjadi sosok iblis yang sangat besar. Sementara di tempat pengungsian semua orang tampak aman, begitu juga dengan Elizabeth dan Pyoko. Elizabeth masih teringat dengan kata-kata Keiji.
kalau dia ingin melanjutkan perjalanannya. Apakah Keiji bersungguh-sungguh untuk meninggalkan mereka? Dan tidak berapa lama, pengumuman soal tanggul yang akan jebol diketahui oleh para pengungsi. Mereka sangat panik apa yang akan terjadi kepada mereka nanti. Melihat situasi yang kacau, Elizabeth tidak akan tinggal diam. Mereka mencari rute yang cepat untuk sampai ke tanggul yang akan jebol. Dan tidak sengaja itu dilihat oleh orang yang sempat membuat mereka viral di internet beberapa hari lalu. Dia tidak akan melepaskan Elizabeth begitu saja. Sekuat tenaga, dia mengayuh sepedanya untuk mengikuti Elizabeth dari belakang. Dan secara khusus, dia juga melakukan live streaming di akun YouTube pribadinya. Semua orang melihat apa yang dilakukan oleh Morio, dan itu benar-benar membuat Elizabeth terkejut. Ditambah lagi, alasan Morio melakukan itu karena dia ingin menyelamatkan warga kota. Dan sekarang Morio juga sudah menemukan tujuan hidupnya, yaitu dia ingin berguna untuk orang lain. Dan mungkin ini adalah alasan dia dilahirkan. Melihat itu, si kameramen heran, ada apa dengan iblis ini? Dan itu membuat dia teringat dengan masa lalunya, apapun yang dia lakukan di masa lalu. Jika tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia pasti menyalahkan semua orang. Tetapi di lubuk hatinya yang paling dalam, dia tahu kalau dialah yang harus bertanggung jawab. Tidak berapa lama Keiji datang, dia tidak menyangka kalau Morio menahan tanggul itu agar tidak jebol. Tetapi sayangnya Morio tidak bisa bertahan karena arus yang deras membuat dia terseret oleh arus. Melihat itu, Keiji juga akan melakukan sesuatu. Dia mencoba menghancurkan batu yang berada di tepi sungai yang mengalir ke kota. Tetapi tetap saja ini tidak cukup. Jadi dia mencoba untuk memotong batu yang lebih besar lagi agar air bendungan bisa ditahan. Sampai berdarah-darah Keiji melakukan itu. Dan semuanya tetap disiarkan secara live di channel YouTube pria kameramen tadi. Dan di saat hampir berhasil, batu yang terpotong malah terjatuh miring. Keiji ingin melanjutkan aksinya, tetapi dia malah tertelan air. Semua orang begitu sangat panik, tetapi Keiji berhasil muncul dengan kekuatan yang lebih besar. Dan siapa sangka batu tadi berhasil membuat air bendungan kembali tenang. Semua orang begitu sangat senang dengan keberhasilan Keiji dan timnya. Dan begitu juga dengan Pyoko yang selalu menganggap Keiji sebagai suaminya. Dan untuk kameramen, untuk sekarang mungkin dia akan bepergian sementara waktu, mencari video-video menarik lainnya. Dan untuk Morio, ternyata dia masih hidup. Dia hanya terbawa arus dan tubuhnya dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi ada yang aneh, dia malah bertemu dengan seorang wanita yang tiba-tiba membuat dia tidak sadarkan diri. Sementara Keiji dan teman-temannya, kini mereka benar-benar terkenal di kalangan manusia dan hewan. Begitu juga dengan dua merpati ini. Mereka malah ingin mengajak Keiji untuk ikut kencan bersama mereka. Salah satu temannya tidak bisa hadir, jadi mereka ingin Keiji yang menggantikan teman mereka itu. Keiji awalnya tidak mau ikut, tetapi karena terus dipaksa dia akhirnya ikut juga. Tiga merpati wanita sangat kecewa kenapa ada ayam di depan mereka. Dan bukan hanya itu, mereka juga terus-terus menghina Keiji yang seorang ayam karena tidak bisa terbang seperti mereka. Tidak ingin terus-terus diremehkan, Keiji akan menggunakan pesonanya untuk memikat burung-burung merpati ini. Dan di perkenalan pertama, Keiji benar-benar menunjukkan pesonanya yang sangat lebay. Bukannya membuat para merpati wanita ini terpesona, mereka malah semakin jijik dengan Keiji. Mereka terus memuji kecerdasan merpati dan selalu menjatuhkan kehidupan para ayam. Keiji tidak tahan lagi, emosinya sudah meluap dan meja di depannya ini langsung dia balikan sampai hancur. Dia tidak peduli apapun yang merpati pikirkan tentang ayam. Tetapi satu hal yang harus mereka tahu, kalau dia selalu menjalani hidup dengan harga diri yang tinggi. Dan di saat Keiji memilih untuk pergi, merpati-merpati cantik ini malah terpesona dengan kata-kata Keiji. Mereka menganggap kalau Keiji adalah ayam yang keren. Sedangkan di tempat lain, seorang ayam jambul sedang bertarung mati-matian untuk menyelamatkan ayahnya dari cengkeraman para iblis. Dan untuk sekarang dia memilih untuk pergi. Dia akan menyusuri ke sudut kota demi untuk mencari kakak tirinya yang hebat, yaitu Keiji. Dan karena kelelahan mencari Keiji, ayam jambul yang bernama Keisuke ini sampai pingsan. Dan saat terbangun, ayam pertama yang dia lihat adalah Elizabeth, ayam yang begitu sangat cantik. Benar-benar membuat jantungnya berdebar kencang. Sebenarnya Keisuke ini siapa? Keisuke pun langsung menjelaskan kalau dia ini adalah adik laki-laki Keiji, lebih tepatnya adik tiri. Dulu mereka pernah ketemu saat kecil, saat Keiji masih bersama ayah dan ibunya.
Dulu keluarga Keiji penuh dengan kebahagiaan. Tetapi semua itu menjadi sirna ketika ayahnya berselingkuh dengan ayam lain. Anak mana yang tidak sakit hati melihat ayahnya juga menyayangi anak lain dari selingkuhannya. Dan tentunya ini juga membuat luka mendalam bagi ibu Keiji. Dan di saat ibunya meninggal, ibunya juga menitipkan seorang bayi bernama Sarah. Ini adalah telur terakhir dari ayahnya. Mengingat itu, Keiji tidak akan pernah memaafkan ayahnya. Dan dia juga sangat membenci adik tirinya ini. Mereka berantem hebat, tetapi karena kekuatan Keisuke jauh lebih besar dibandingkan Keiji, Keiji benar-benar kalah dibuat Keisuke. Keisuke tidak menyangka kakaknya selemah ini. Jika dia meminta bantuan Keiji, apakah Keiji bisa mengalahkan iblis yang menyekap ayahnya? Di sini Keiji masih sangat kesal karena Keisuke mengalahkannya. Tetapi terlepas dari keegoisan Keiji saat ini, ayahnya tidak boleh mati. Selama ini dia dan ayahnya juga melawan para iblis. Mereka adalah keluarga Goshikidori, di mana keluarga mereka mempunyai sejarah panjang dengan para iblis. Dan saat ini dia benar-benar butuh bantuan Keiji. Elisabeth mulai mencari tentang iblis-iblis lewat ponselnya, dan dia menemukan sesuatu yang membuat Keiji kaget, yaitu Morio yang tiba-tiba menjadi jahat. Dan tanpa menunggu lama, mereka segera pergi ke kota tempat Morio terlihat. Dan di sini mereka melihat iblis yang sebelumnya baik tiba-tiba menjadi jahat. Mereka tidak akan membunuh iblis ini, melainkan mereka akan menyadarkan iblis ini. Dan sepertinya itu adalah ulah dari parasit yang ada di dalam otak iblis ini. Dan setelah parasit itu dibunuh, iblis ini kembali normal, menjadi baik lagi. Di sini si iblis menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya. Pada saat dia membantu masyarakat bertani, tiba-tiba sesosok manusia bersayap muncul. Dia menanamkan parasit di otak iblis baik. Kemudian iblis baik itu akan menjadi iblis yang akan mengancam ketentraman manusia. Itu juga yang terjadi dengan Morio. Dan sepertinya iblis-iblis itu disekap di suatu gudang kosong bersama ayah Keisuke. Dan di saat Keiji, Keisuke, dan Pyoko pergi ke gudang kosong, di sini Elisabeth ingin pergi ke suatu tempat. Dia menemui papanya yang kaya. Dan sepertinya papanya juga sudah banyak belajar tentang bahasa ayam. Makanya dia sangat mudah berkomunikasi dengan Elisabeth. Sebenarnya di sini Elisabeth meminta papanya untuk membuatkan sebuah senjata khusus untuknya. Senjata ini akan dia gunakan untuk mengalahkan para iblis. Dan setelah menerima senjata, Elisabeth berpisah dengan papanya. Sementara Keiji dan Keisuke, mereka sekarang sudah berada di dalam gudang kosong. Dan mereka juga bertemu dengan beberapa iblis yang mengendalikan Morio dan teman-teman iblis baik lainnya. Seketika iblis yang tadinya baik malah menyerang Keiji dan Keisuke. Jumlah mereka begitu sangat banyak. Apakah Keiji dan Keisuke mampu? Tetapi tidak berapa lama, untungnya Elisabeth datang dengan senjata barunya. Senjata ini bisa membuat mereka lumpuh 2-3 hari ke depan. Tidak untuk dibunuh, mereka hanya perlu melumpuhkan iblis ini saja. Dan di sini, Morio juga datang menyerang Keiji. Keiji berusaha untuk menyadarkan Morio, tetapi tetap saja tidak ada hasilnya. Dan untuk menyadarkan Morio, Pyoko memilih jalan ekstrim. Tubuhnya kecil, mungkin dia bisa masuk ke otak Morio untuk mengusir parasit yang merasuki otak Morio. Dan dengan bantuan dari iblis cumi, akhirnya Pyoko bisa masuk ke otak Morio lewat hidung. Walau agak menjijikan, akhirnya Pyoko sampai ke otak Morio. Dan di sana memang sudah ada parasit yang menguasai otak Morio. Dengan tubuh kecilnya, Pyoko berusaha maju, walaupun dia sekarang sedang terluka parah. Meski begitu, dia tidak akan menyerah. Dia mencoba untuk menyerang dari belakang parasit ini. Awalnya memang berhasil, tetapi tiba-tiba saja parasit ini menusuk tubuh Pyoko tepat di jantungnya. Apakah ini akhir dari cerita Pyoko? Sementara Keisuke dan Elisabeth kini mereka harus menghadapi iblis yang lebih kuat lagi. Dia adalah iblis yang memiliki senjata api di tangannya. Dan auranya benar-benar beda dengan iblis pada umumnya. Dengan satu kali tembakan saja Elisabeth menjadi tidak berdaya dibuatnya. Begitu juga dengan Keisuke. Dia memang kuat, tetapi pengalaman bertarungnya sangat kurang. Iblis ini benar-benar sangat kuat. Ditambah lagi dengan senjata api yang ada di tangannya. Dan di saat Elisabeth ingin diserang, Keiji datang tepat waktu menyelamatkan Elisabeth. Kalau tidak, Elisabeth pasti akan tinggal kenangan saja. Keiji mencoba untuk maju menyerang, tetapi dia langsung muntah darah. Di tempat lain, Pyoko yang dikira mati kini bangkit kembali menjadi sosok yang berbeda. Matanya berwarna biru, kekuatannya bertambah menjadi sangat kuat. Dan seketika parasit ini bisa dia kalahkan. Sementara Keiji dan Keisuke mereka masih berusaha untuk mengalahkan iblis ini. Mereka tidak bekerja sama, melainkan hanya bertarung bersama saja. Tiba-tiba amunisi iblis ini habis, dan ini adalah kesempatan Keiji untuk menyerang iblis ini dengan jurus kuku ruyuknya. Kemudian dia juga dibantu oleh Kisuki. Iblis ini sama sekali tidak terluka, malahan dia beregenerasi menjadi sosok iblis yang begitu sangat kuat. Tubuhnya seperti tank yang sangat sulit untuk dilukai. Dan bukan hanya itu, roket yang ada di tangannya juga tiba-tiba mempunyai mata.
Walaupun tembakannya tidak tepat sasaran, mata-mata peluru ini bisa mengejar Kiji dan Keisuke. Di sini Kiji mempunyai ide, dia mengeluarkan jurus kukuruyuknya. Dan saat iblis itu lengah, dia bersembunyi ke dalam tangan kanan si iblis. Dan di sini dia mulai memasukkan sebuah besi untuk mengganjal tangan si iblis. Jadi ketika dia ingin menembak, pistol di tangannya akan berbalik kepadanya dan meledak. Dan untuk serangan terakhir akan dilakukan oleh Kisuke. Mereka memang bisa mengalahkan iblis pistol tadi, tetapi iblis yang jauh lebih kuat muncul kembali untuk menghajar Kiji dan Keisuke. Dan walaupun Keisuke sudah mengerahkan semua kemampuannya, tetap saja iblis yang berwujud manusia ini sama sekali tidak tumbang. Justru aura jahatnya lebih kuat dari sebelumnya. Dan tanduk iblis ini adalah penentunya. Semakin banyak tanduk yang mereka miliki, maka semakin kuatlah iblis itu. Dan di saat Keisuke ingin menyerah, Keiji justru sebaliknya. Lebih baik dia mati daripada harus menyerah. Meski ngos-ngosan, Keiji sama sekali tidak menyerah. Dia sangat kesal karena mereka mengubah sahabatnya menjadi iblis jahat. Dan di sini tiba-tiba saja Morio datang. Dia sudah sadar dari pingsannya. Dia sangat senang, akhirnya dia bisa bertemu dengan Keiji lagi. Sementara Pyoko, dia masih kelelahan setelah mengalahkan parasit yang ada di otak Morio. Di sini Morio sangat marah. Iblis itu mengubah dia dan teman-temannya menjadi iblis jahat. Dan dia tidak akan membiarkan iblis ini lolos begitu saja. Tetapi tetap saja Morio tidak bisa mengalahkan iblis bertanduk 3 ini. Begitu juga dengan Keiji. Dia juga sudah babak belur karena iblis bertanduk 3 ini. Tetapi entah mengapa, walaupun sudah babak belur, Keiji sama sekali tidak menyerah untuk menyerang iblis ini. Dan itu membuat Keisuke benar-benar ingin menjadi seperti kakaknya. Dan tiba-tiba telur kebangkitan yang dimiliki oleh Keisuke bangkit dari dalam tubuhnya. Dia sekarang sudah kuat. Jadi Keisuke ingin Keiji beristirahat saja. Auranya mirip dukun, pergerakannya menjadi sangat cepat, dan dia benar-benar bisa membuat iblis ini tercerai-berai. Tetapi tiba-tiba saja iblis bertanduk 3 ini bangkit dan bergenerasi menjadi sosok yang lebih kuat. Sementara di sisi lain Elisabeth bertugas untuk menyelamatkan ayah Keisuke yang saat ini berada di tangan iblis kappa. Dan iblis kappa ini juga malah masuk ke dalam air dan bersembunyi. Dan Elisabeth tidak mungkin untuk bertarung masuk ke dalam air. Sementara iblis bertanduk 3 terus saja menyerang Keisuke tanpa henti. Awalnya Keisuke berhasil membuat kepala iblis ini hancur, tetapi rupanya itu bukanlah kelemahan iblis ini, melainkan sebuah batu kristal yang ada di dadanya. Dan di saat iblis ini menyerang terus, Morio datang memeluk iblis ini. Dia akan mengorbankan nyawanya agar iblis ini bisa dikalahkan. Namun ternyata, bukannya mengalahkan iblis, Morio justru mengantar nyawanya ke tangan iblis ini. Dan itu membuat Keiji sangat kesal. Dan telur kebangkitan yang ada di tubuh Keiji pun bangkit juga. Di tempat lain, Elisabeth diliputi rasa keraguan untuk menyelamatkan ayah Keisuke. Jika dia menambahkan aliran listrik ke kolam ini, takutnya ayah Keisuke akan mati. Padahal targetnya adalah si kappa iblis. Tetapi sekali lagi dengan penuh keraguan, Elisabeth mencoba dan dia berhasil membuat kappa iblis pingsan. Sedangkan ayah Keisuke, dia malah tidak bernafas. Jadi dia mencoba membangunkan ayah Keisuke dengan sekuat tenaga. Sementara di tempat lain, Keiji menjadi begitu sangat kuat. Pergerakannya begitu sangat cepat. Dia dan Keisuke benar-benar bekerja keras untuk mengalahkan iblis bertanduk 3 ini. Keiji mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan iblis ini. Dan siapa sangka, kekuatan yang hampir mencapai batas ini benar-benar membuat si iblis bertanduk 3 menjadi tercerai-berai. Semuanya benar-benar sudah berakhir, dan si Pyoko juga sudah sadar dari pingsannya. Tetapi dia menjadi begitu sangat sedih ketika dia mengetahui kalau Morio sudah mati di tangan iblis bertanduk 3. Dan di saat Pyoko menangis di dekat Morio, entah apa yang terjadi, Morio tiba-tiba hidup kembali. Dia keluar dari cangkang besarnya. Dia juga tidak memahami apa yang terjadi, tetapi mungkin ini semua karena keinginannya untuk terus hidup. Sementara Elisabeth, dia juga berhasil membawa ayah Keisuke, walaupun keadaannya sangat babak belur. Dan di sini Elisabeth juga masih belum tahu kalau yang mengalahkan iblis bertanduk 3 bukanlah Keisuke, melainkan Keiji. Dia juga belum tahu kalau telur kebangkitan di diri Keiji juga sudah bangkit. Dan tiba-tiba saja iblis bertanduk 3 tadi bangkit kembali, tetapi auranya sangat berbeda, di mana auranya tampak lebih baik, tidak ada niat untuk membunuh. Rupanya ada kisah sedih di balik semua ini. Iblis bertanduk 3 ini bernama Hikari. Dia adalah anak yang tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Tetapi meskipun begitu, dia sama sekali tidak kekurangan kasih sayang karena ibunya sangat menyayanginya. Tetapi semua itu menjadi sirna ketika ibunya meninggal karena kecelakaan. Dia menjadi sangat depresi dan berubah menjadi sosok iblis. Dan pada saat itu seorang iblis wanita juga datang, melakukan hal yang sama seperti Morio dulu. Dia memperalat Hikari dan menjadikan Hikari sebagai budaknya. Dan di keesokan harinya, Hikari meminta maaf kepada semua ayam karena ulahnya kota ini hancur. Ya, sebenarnya ini juga bukan salah Hikari, karena Hikari sama saja dengan iblis lainnya. Mereka hanya iblis baik yang diperalat. Hikari juga menceritakan sedikit yang dia tahu tentang iblis yang memperalatnya. Mereka ingin menciptakan dunia untuk mereka kuasai.
Tetapi keluarga Goshikidori terus menghalangi, dan kemungkinan besar mereka juga mengincar telur kebajikan yang dimiliki oleh Keiji. Dan sebenarnya juga orang yang memperalat Hikari bukanlah orang nomor 1, melainkan dia hanya orang nomor 2. Orang nomor 1 hanya sekali muncul ke permukaan, yang biasa orang-orang sebut iblis putih. Mendengar itu Keiji kaget. Mendengar dari ciri-ciri yang diucapkan oleh Hikari, tampaknya iblis itulah yang telah menyerang adiknya Sarah. Dan sekarang mereka semua benar-benar mempunyai musuh yang sama,